Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS, baik PNS pusat maupun PNS daerah, demikian dengan para P3K, yaitu P3K pusat, demikian juga dengan P3K daerah. Ada satu hal penting yang perlu kita ketahui, dengan sahnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, maka dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, resmi telah disahkan bahwa sebutan PNS pusat dan PNS daerah, demikian dengan para P3K, diubah, ya. Jadi ini perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu PNS pusat dan daerah, demikian dengan para P3K, bahwa dengan sahnya Undang-Undang ASN 2023, nama PNS pusat dan daerah, P3K pusat dan daerah, resmi sebutannya diubah. Nah, supaya lebih jelas, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi terbaru dari channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung saja pada informasinya. Sesuai dengan informasinya bahwa PNS pusat maupun daerah, demikian dengan para P3K, dengan sahnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, maka sebutan atau panggilan pegawai negeri sipil baik pusat maupun daerah, demikian dengan para P3K, itu resmi sebutan atau namanya diubah. Sebagaimana dimuat oleh Klip Pendidikan bahwa mengenai hal ini perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu PNS dan P3K. Tahukah Anda jika PNS pusat dan daerah telah resmi diganti usai UASN 2023 disahkan? Ya, sesuai ya hal tersebut maka kita perlu pelajari. Usai Undang-Undang ASN 2023 disahkan, terdapat perombakan terhadap istilah PNS pusat dan PNS daerah. PNS pusat dan PNS daerah usai UASN 2023 diberlakukan resmi diganti dengan penyebutan yang lain. Jadi penyebutan yang lain ini Bapak Ibu, itulah yang perlu kita ketahui. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, PNS pusat dan PNS daerah disebut sebagai pegawai ASN, tertulis pada pasal ke-72 Undang-Undang ASN 2023. Jadi, kini tidak ada lagi istilah PNS pusat dan PNS daerah. Semua PNS, baik pusat maupun daerah, resmi diganti dengan sebutan pegawai ASN atau pegawai aparatur sipil negara. Nah, tentunya Bapak Ibu, pemberlakuan sebutan ini yaitu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yaitu mulai Oktober 2023 kemarin. Sebutan pegawai ASN tidak hanya berlaku bagi PNS saja. Para P3K juga menyandang penyebutan yang sama, yaitu aparatur sipil negara. Jadi bukan hanya PNS ya Bapak Ibu, sebagaimana telah dituangkan dalam pasal 72 Undang-Undang ASN 2023 bahwa PNS dan P3K sebutannya resmi diubah atau namanya resmi diubah dari PNS dan P3K menjadi pegawai aparatur sipil negara atau pegawai ASN. Jadi para P3K juga menyandang penyebutan yang sama seperti dengan PNS, yaitu ASN. Hal ini menunjukkan bahwa tak ada lagi kesenjangan antara PNS dan P3K, terutama dalam hal sebutan.
Selain dari sisi sebutan, terdapat kesetaraan hak bagi PNS dan P3K usai disahkannya Undang-Undang ASN 2023. PNS dan P3K saat ini memiliki hak yang sama. Dikutip dari pasal ke-21 Undang-Undang ASN 2023, pada Selasa 9 April 2024, hak yang diberikan negara kepada PNS dan P3K meliputi: pertama, penghasilan, kemudian jaminan sosial. Berikut adalah pengembangan diri, seterusnya adalah lingkungan kerja, dan berikutnya adalah bantuan hukum, kemudian motivasi, dan tunjangan serta fasilitas. Ini adalah semua hak sama diperoleh oleh para PNS maupun P3K setelah berlakunya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Jokowi per 31 Oktober 2023 tahun yang lalu. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, ya, seusai Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 atau setelah Undang-Undang ASN 2023 disahkan, pegawai negeri sipil di pemerintah pusat, demikian dengan pegawai negeri sipil di pemerintahan daerah, juga para pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K disebut sebagai pegawai aparatur sipil negara. Nah tentunya Bapak Ibu, memang ini sudah lama disebut-sebut sebagai ASN. Tetapi satu hal yang perlu kita pelajari, apa hikmat dari perubahan sebutan ini, yaitu salah satunya untuk menepis kesenjangan atau perbedaan antara pegawai negeri sipil dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Karena dengan sebutan pegawai negeri sipil atau PNS dan P3K itu jelas dari namanya itu sudah beda. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, maka semua pegawai di pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah yang dahulu adalah status pegawai negeri sipil di daerah dan pusat, demikian juga dengan para P3K di daerah dan pusat, namanya disatukan menjadi aparatur sipil negara atau pegawai ASN. Demikian informasinya Bapak Ibu. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.